Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran sejarah Indonesia masa kolonial. Pada kesempatan kali ini, saya Muhtadidi Robi akan membahas mengenai awal kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Bangsa-bangsa tersebut yaitu Portugis, Spanyol, dan juga Belanda, serta bagaimana dampaknya pada masyarakat kita pada saat itu. Yuk, langsung aja kita bahas. Sejak abad ke-15, bangsa Eropa giat melakukan penjelajahan samudra. Ada 3 alasan utama mengapa mereka berlayar jauh hingga ke Asia. Pertama, ekonomi. Mereka ingin mencari rempah-rempah, terutama lada, pala, dan cengkeh, yang harganya sangat mahal di pasar Eropa. Kemudian kedua, politik. Adanya persaingan antar kerajaan Eropa mendorong mereka untuk menguasai jalur dagang baru. Ketiga, agama. Mereka ingin menyebarkan agama Kristen. Maka tak heran kalau pelayaran mereka disebut juga dengan semangat gold, glory, and gospel, kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara adalah Portugis, tahun 1511. Alfonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka. Dari Malaka, Portugis melanjutkan perjalanan ke Maluku, pusat penghasil rempah-rempah. Mereka kemudian membangun benteng dan menjalin persekutuan dengan penguasa lokal. Tujuan utama Portugis jelas memonopoli perdagangan rempah-rempah. Namun, kehadiran mereka juga menimbulkan perlawanan dari rakyat dan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang tidak mau kehilangan kedaulatannya. Tidak lama setelah itu, bangsa Spanyol juga datang. Mereka sampai ke Filipina tahun 1521 bersama ekspedisi Magellan, lalu bergerak ke Maluku. Di Maluku, mereka bersekutu dengan Tidore untuk melawan Portugis yang sudah lebih dulu bersekutu dengan Ternate. Persaingan antara Portugis dan Spanyol akhirnya diakhiri melalui perjanjian Saragossa tahun 1529. Berdasarkan perjanjian itu, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan fokus di wilayah Filipina. Walaupun singkat, kehadiran Spanyol di Maluku menunjukkan betapa pentingnya rempah-rempah Nusantara bagi Eropa. Beberapa puluh tahun kemudian, Belanda ikut masuk ke Nusantara. Berbeda dengan Portugis dan Spanyol yang datang dengan misi kerajaan, bangsa Belanda datang melalui perusahaan dagang swasta. Tahun 1602, mereka mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie, atau yang lebih kita kenal dengan VOC, sebuah kongsi dagang yang dapat hak istimewa dari pemerintah Belanda. VOC berhak mencetak uang, membuat perjanjian, bahkan berperang. Belanda pertama kali singgah di Banten tahun 1596, kemudian menyebar ke berbagai daerah. Dengan politik adu domba, Belanda berhasil memperkuat kedudukannya di Maluku dan Batavia. VOC tidak hanya berdagang, tetapi juga berusaha menguasai produksi rempah-rempah. Untuk itu, mereka memaksa rakyat menanam tanaman tertentu dan menjualnya hanya kepada VOC. Kehidupan masyarakat di Nusantara mulai banyak berubah sejak VOC berkuasa. Bayangkan saja, seorang petani di Maluku, sebelum kedatangan Belanda, mereka bebas menjual cengkeh atau pala kepada siapapun yang datang, baik pedagang Jawa, Arab, India, ataupun Cina. Harga pun bisa ditawar sesuai kesepakatan. Tapi setelah VOC memegang kendali, semua berubah. Para petani dipaksa hanya menanam tanaman tertentu, seperti cengkeh ataupun pala. Sesuai perintah VOC, lebih parah lagi, mereka tidak boleh menjual hasil panen kepada pedagang lain. Semuanya harus diserahkan kepada VOC dengan harga yang ditentukan sepihak. Bahkan ada kebijakan yang terkenal dengan sebutan extirpati atau penebangan pohon. Pohon-pohon rempah yang dianggap berlebihan harus ditebang agar pasokan terbatas dan harga tetap tinggi di pasar Eropa. Akibatnya, petani kehilangan kedaulatan atas tanah dan tanaman mereka sendiri. Kehidupan pedagang lokal pun ikut terpukul. Pasar yang dulu ramai dengan berbagai bangsa menjadi sepi karena perdagangan sudah dimonopoli. Banyak pedagang kecil gulung tikar, sementara rakyat biasa semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari kondisi ini kita bisa melihat bahwa kolonialisme tidak hanya soal politik besar ataupun perebutan kekuasaan, tetapi juga menyentuh hal paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana orang menanam, berdagang, dan mencari nafkah. Dari uraian tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara berawal dari keinginan mereka mencari rempah-rempah, memperluas kekuasaan, dan menyebarkan agama. Portugis, Spanyol, dan Belanda hadir dengan cara yang berbeda-beda, namun sama-sama membawa pengaruh besar bagi perjalanan sejarah bangsa kita. Dampak yang muncul tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga politik, sosial, dan tentunya budaya. Sejarah ini penting untuk kita pahami, karena dari sinilah cikal bakal kolonialisme di Indonesia bermula.
Dengan belajar dari masa lalu, kita dapat lebih menghargai jasa para nenek moyang kita melawan penindasan. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi.